Saat ini saya bersama kawan-kawan menuju ke Baduy, Rangkas Bitung atau Kabupaten Rangkas Bitung Lebak. Kami akan menemui beberapa orang suku Baduy di sana. Yang pertama ada mungkin kepala sukunya situ atau Jaro istilah bahasanya. Kami akan bertanya tentang perkembangan anak-anak remaja yang infonya sudah sekarang mereka mengenal namanya gadget HP. Padahal sepengetahuan saya di suku Baduy dalam maupun luar itu belum menerima dengan nama teknologi. Jadi akan menarik ketika kita melihat anak-anak suku Baduy itu lagi main gadget, lagi main HP, ya kan? Dan sebenarnya agak berbahaya juga ya apabila anak-anak suku Baduy ini mengenal atau tidak diawasi dalam menggunakan HP yang ada di tangan mereka. Nah, jadi rasa penasaran saya untuk meliput suku Baduy ini karena informasi yang saya dapat dari kawan-kawan, dia bilang, wah, suku Baduy sekarang, anak-anak remaja di suku Baduy sekarang sebagian sudah melek teknologi. Mereka sudah tahu apa yang namanya HP. Nah, sepengetahuan saya di suku Baduy itu ada hukum yang sangat kuat, yaitu hukum adat yang sangat kuat yang melarang tentang penggunaan alat-alat elektronik yang sifatnya barang-barang dari luar masuk ke Baduy. Jadi sangat menarik nih, jadi kontradiktif. Tapi alangkah baiknya biar informasi betul-betul fakta dan jelas, kami akan menanyakan langsung, terutama saya menanyakan langsung kepada kepala suku atau masyarakat setempat yang betul-betul mengetahui, yang betul-betul mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum adat bagi masyarakat Baduy yang melanggar aturan yang sudah dibuat dan disepakati oleh mereka bersama. Selain itu juga saya akan melihat tenunnya, lalu mungkin madu aslinya, lalu kehidupan mereka sekarang bagaimana. Karena beberapa tahun yang lalu saya sempat meliput sana bersama kawan-kawan, ya, itu sangat masih tradisional banget. Tapi semenjak pandemi ini kita nggak tahu juga ya bagaimana perubahan yang terjadi. Sangat menarik sekali karena dunia digital ini sepertinya sudah tidak bisa lagi di-cut atau ditunda-tunda ya. Semuanya bisa masuk, ke lini mana pun bisa masuk. Nah, ini jadi menarik sahabat Kuaci. Nah, untuk itu tetap ikuti liputannya Waduh Channel menuju suku Baduy, dan kami akan berikan informasi yang informatif kepada sahabat Kuaci dimanapun berada agar lebih mengenal lagi suku Baduy yang ada di Rangkas Bitung Lebak ini. Sahabat Kuaci, ikuti liputan kami.
menghadapi era digital saat ini, terutama anak-anak remajanya yang mau tanya itu ada berapa yang mereka bisa. Ayo Pak Raymond ke dalam. Untuk menuju ke perkampungan suku Baduy dalam suku Baduy luar ini, pengunjung harus melalui beberapa anak tangga cukup tinggi, dan masyarakat sini mengangkut bahan makanan atau bahan-bahan lainnya. Mereka menggunakan kendaraan roda 2. Dengan hal ini kecepatan atau efisiensi waktu untuk mencapai target itu tercapai. Kita bangga dengan adanya objek wisata suku Baduy yang ada di Kabupaten Lebak ini. Sahabat Kuaci, ini adalah tugu perbatasan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Jadi bagi sahabat Kuaci yang ingin berkunjung ke tempat wisata, objek wisata Baduy ini, pertama-tama yang kita lalui adalah tugu perbatasan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Ini kita sudah memasuki perkampungan suku Baduy luar. Tampak di Kapura luar tertulis ada selamat datang di tanah Ulayat Baduy. Selamat datang di Baduy. Inilah perkampungan Baduy. Tata bangunan masih sangat rapi, terjaga, asri. Dan sahabat Kuaci harus berkunjung ke sini nih. Pintu keluar kita menuju ke parkiran dari suku Baduy dalam dan luar. Pak Kepala Desa dengan Kang Karmain, sahabat Kuaci, sebelahnya itu ada Lili. Mereka ini adalah semuanya suku Baduy. Kang Lili sekarang dia sudah di luar ya, dan berkehidupan di masyarakat luar, sedangkan Kang Karmain ini adalah masyarakat suku Baduy dalam. Nah, sedangkan Pak Jaro atau kepala desa ini adalah Pak Saija, ini adalah kepala desa di kampung apa namanya? Betul. Nah, beliau inilah yang yang menata kampung, menata dana desa, mensejahterakan masyarakat di sini adalah tugas dari Kang Jaro sebagai kepala desa. Nah, untuk itu sahabat Kuaci, kita hanya menanyakan dua hal saja, yaitu masalah seni dan kebudayaan. Nah, saya tanya dulu ke Kang Jaro. Kang Jaro, ini masalah seni ya. Seni dalam hal ini adalah tata cara kita dalam menghadapi perubahan zaman. Ya kan, teknologi sekarang makin banyak, makin berkembang. Nah, itu bagaimana Kang Saija menghadapi dari pengaruh teknologi ini ke anak-anak remaja Baduy? Pasti besar pengaruhnya. Ya, baik.
Terima kasih. Nama saya Seija sebagai Kepala Desa Kanekes. Memang satu terkait ke masalah tadi tentang masalah budaya maupun teknologi. Memang bagi kami saya beratnya biarpun negara maju, negara berkembang, tapi menurut aturan hukum tetap bertahan, tidak boleh ikut berkembang, tidak boleh saya beratnya itu melakukan. Tapi ada pertimbangan permohonan sebagai melakukan HP, tapi yang dilarang keras yang itu melakukan disalahgunakan. Tapi untuk komunikasi memang ada keuntungan gitu ya, ada keuntungan yang sudah yang banyak HP gitu ya. Tapi kalau menurut aturan ada tetap tidak boleh gitu. Tetap yang dikeraskan itu menyalahgunakan yang seperti main porno yang sebagainya gitu. Kalau katamu seperti itu langsung dirampas ke lembaga adat maupun ke desa. Kalau yang budaya seperti di Desa Kanekes ini gitu ya, memang seperti budaya yang acara niru-niru di luar gitu ya, memang aturan hukum harus dijalankan. Kalau yang tidak dijalankan, dibiarkan gitu saja gitu, memang khawatir yang seperti ke depan. Tapi peringatan itu dilaksanakan, maupun seninya, budayanya, tekadnya gitu, itu perlu dilaksanakan aturan di hukum gitu. Kang Karmain gimana Kang Karmain? Sebagai suku Baduy Dalam. Kami nama Ayah Karmain di Cibeo, Baduy Dalam. Plus sama Pak Jaro di kantor desa Kanekes. Di Setacana kami meren istilahnya berhubung ditanyakan sama Bapak dari luar, bolehlah kami jawab. Meren seputar adat istiadat Baduy Dalam. Ya. Baduy Dalam jelas negara bakalan maju, negara bakalan rame, negara bakalan istilahnya lahirlah teknologi canggih, tapi kami Baduy Dalam lebih dikedepankan aturan-aturan adatnya atau nilai-nilai leluhur. Nilai-nilai leluhur, karena kami kalau umpamanya nilai-nilai leluhur kami tidak dijalankan oleh para kokolot tangtu tilu jaro 7 lembaga adat, kami nanti akan kena teguran-teguran batin. Maka kami tetap, kenapa ada Baduy Dalam, kenapa ada Baduy Luar? Sebetulnya Baduy Dalam, Baduy Luar itu di dalamnya satu kesatuan adat. Ya. Tapi ada perbedaan. Baduy Dalam ciri khas pakaiannya seperti ini. Baduy Luar pakaiannya ciri khasnya seperti Pak Jaro saja. Nah, jika kelonggaran tadi masalah teknologi canggih, ya yang lebih tahu seputar teknologi canggih, karena Pak Jaro saja sering menggunakan, Pak Jaro saja yang lebih tahu. Karena kami mah di dalam tidak ada radio, tidak ada TV, tetapi kalau lagi keluar ya namanya berhadapan dengan luar, karena kami tetap walaupun perjalanan kemana-mana kami memakai aturan adat, memakai khas adat, memakai budaya adat. Adalah amanah-amanah leluhur, harus dijalankan sekuat mungkin karena kami merupakan tradisi atau amanah-amanah leluhur dari dulu. Ya, kami begitu. Jadi kekurangannya, kelebihannya ngomong kurang sopan, mohon dimaklum sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari Ayah Karmain Kampung Cibeo. Nah, untuk menghubungi kalau misalnya ada kegiatan Ayah Karmain, misalnya ada kebutuhan mendadak atau apa, itu bagaimana cara menghubunginya? Apakah orang sudah datang? Kalau seputar Baduy Dalam, kalau jika ada kebutuhan mendadak dalam kesulitan apapun, biasanya kami tetap di wilayah Baduy Dalam tetap mengutus orang. Tiap hari ada ronda. Kan di setiap kampung ada ronda. Kami tetap mengutus orang. Jadi tetap dari budayanya kan tetap kami memakai budaya lisan gitu. Jadi secara amanah ke ronda disampaikan ke kampung ini kesulitannya apa, biasanya dijelaskan secara budaya lisan karena kami budayanya budaya lisan. Di Baduy Dalam
Kalau di Baduy luar tadi udah kaitan dengan teknologi canggih, ada sedikit kelonggaran, mungkin bisa menggunakan HP seperti Pak Jarot mah kami, karena kami mah tetap tadi tidak bisa lepas dari aturan adat atau amanah-amanah luhur, maka kami tetap memakai budaya lisan atau amanah ke ronda-ronda biasa di setiap kampung, gitu biasanya. Kalau misalkan Kang Ayah Karmain Ya. ada terjadi eksiden atau peristiwa tiba-tiba ada ketahuan anak-anak suku Baduy Dalam itu menggunakan teknologi, ada nggak hukumnya? Hukum adatnya ada nggak? Kalau memang ada warga Baduy Dalam yang menggunakan alat teknologi dianggap teknologi canggih, kalau zaman-zaman sekarang tetap itu kena aturan adat pasti. Dirajia ada. Pasti dirazia karena itu tetap walaupun di kemajuan luar sekarang ini udah maju, udah canggih, tetap kami kan yang lebih dikedepankan aturan adatnya, budaya tradisinya, jangan sampai istilahnya terlarut-larut ikut budaya dengan budaya luar. Maka kami tetap kalau jika ada pelanggaran itu pasti ditewak sama aturan adat gitu. Hukum pasti. Kalau Pak Kepala Desa gimana Pak untuk mengawasi warga remaja yang menggunakan HP itu? Itu HP yang salin di HP, memang saya biasanya akan keliling ke tiap kampung. Di Baduy itu ada 68 kampung. Ya saya biasanya berkumpul ada di RT, ada di RW. Itu menjalankan aturan hukum-hukum adat. Memang orang luar pun, saya pun yang tetap menegaskan, biarpun saya melakukan tadi HP, tapi kalau aturan tetap dijalankan jangan sampai itu kebablasan gitu. Tetap saya menjalankan hukum adat yang dilarang dari leluhur sehebat luar maupun dalam, tetap saya akan melaksanakan. Sanksi terberat apa Pak Kepala Desa? Untuk hukum adatnya? Sanksi terberat itu tergantung kasus. Kalau yang tadi kasus seperti HP, memang ringan, ada pertimbangan gitu ya, ringan. Tapi kalau yang tadi kasusnya yang lain-lain, misalnya mencuri gitu, itu beda lagi itu sanksi-sanksinya. Memang semuanya yang dilakukan ada sanksi-sanksinya, ada aturannya gitu. Ada hukumannya gitu, yang hukuman seperti hukum adat gitu, yang itu tergantung kelakuan manusia. Kelakuan yang seperti pelanggaran sehebatnya. Karena Baduy itu tidak boleh seperti pepeh, tegel, bobok, tarok seperti itu. Itu kalau melakukan seperti itu tetap ada disanksikan. Soalnya itu tidak boleh, itu harus itu dimusyawarahkan. Ada permasalahan apapun yang harus dimusyawarahkan, dirembukan dari kampung masing-masing gitu ya. Ada nggak Ayah Karmain dengan Kepala Desa, hukum adat itu ada nggak hubungannya Baduy luar dengan Baduy dalam itu sama hukum adatnya? Sama. Sama. Contohnya apa? Contohnya, jika kalau orang Baduy Dalam melakukan pelanggaran, suatu contoh menggunakan alat elektronik yang khusus orang Baduy Dalam, tetapi kan di adat ini ada suatu rumah rutan adat, rumah tahanan adat, jadi ada LP adatnya. Kalau memang dianggap berat, itu pasti dimasukkan ke LP adat pasti. Tapi di LP adat juga ada orang khusus untuk mendidiknya. Nah, mulai dari hari masuk ke situ, tapi lamanya berapa bulan, nanti ada aturan-aturannya, kepala rutannya yang nunggu di situ. Jadi orang tersebut yang melakukan pelanggaran pasti di situ dididik oleh kepala rutannya di situ gitu. Jika kalau emang berapa lama tuh Kang? gitu. Berapa lama masa tahanannya? Kalau yang dianggap berat ada yang 40 hari ada. Ada. Ya, aturan-aturannya ada gitu. Ini kan ada banyak sekali kan teknologi sudah berjalan ya. Ya. Dan sekarang banyak sekali masyarakat mungkin Baduy luar maupun Baduy dalam yang sudah bersosialisasi ke masyarakat luas. Ya. Nah, Kang Lili melihat dari hukum adat yang ada di Baduy dalam Baduy luar ini selama ini bagaimana Kang Lili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih dari Baduy, cuman saya sekarang tinggal di luar Baduy gitu ya. Tapi menurut saya, biarpun saya hidup di luar, tapi saya mantau misalkan kehidupan orang Baduy itu tahu gitu ya. Menurut saya itu kalau misalkan ini sekarang zamannya teknologi canggih, tidak ada peringatan dari kepala adat maupun Pak Jarot Saidi khususnya, itu jangan sampai istilahnya generasi-generasi muda itu menyalahgunakan. Soalnya kenapa?
kalau menurut saya gitu Pak Jarwo, itu kan sekarang nggak, anak-anak itu kan nggak ada belajar nulis, tapi mungkin dia ngerti bahasa ya, bisa pegang HP. Jangan, kalau nggak ada arahan-arahan dari kepala desa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lain, nanti yang saya takutkan menurut penilaian saya, nanti zaman generasi muda itu salah guna gitu Pak Jarwo. Kenapa salah guna? Sekarang kan ada YouTube, ada misalkan internet yang lain sebagainya, dengan teknologi canggih itu nanti salah lihat gitu Pak Jarwo. Memang bagi kami ya per bulan atau hebat biasanya berkumpul musyawarah sama Jarwo Tangtu sama lembaga adat ya begitu. Memang saya itu menegaskan masalah tadi untuk sehebat anak-anak yang jiwa penulis yang ke depan. Memang bagi saya itu sering musyawarah. Saya khawatir kalau yang tidak ditegaskan. Tapi yang ditegaskan itu ya tidak bisa berlebihan daripada sehebatnya itu bicara. Seperti kalau yang bicara itu saya menegaskan masalah tentang tadi pelanggaran seperti masalah melakukan HP itu masalah akan gunakan itu saya memang tegas. Tapi saya menekankan gitu kemanapun ke tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi jangan melebihi daripada sehebatnya itu bicara sebagai pukul itu memang lain lagi ceritanya gitu. Tapi kalau yang masalah bicara pendidikan sehebat pengarahan itu diwajibkan diperlukan ya tiap minggu maupun tiap bulan. Oh gitu. Nah ini suku dalam sini gimana Kang? Yang pertanyaan apa jawaban dari Kang Lili tadi? Lamun jawaban ti kami di akar main Cibeo, tetap kami juga merasa tetap khawatir ya. Untuk ke depan jelas khawatir. Pastilah sedikit dan besarnya drastis tinggilah untuk desakan-desakan kemajuan. Tetapi tadi walaupun desakan-desakan kemajuan dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetap kami generasi-generasi sering dikumpulkan, sering dimusyawarahkan, karena itu alat teknologi itu sebetulnya tergantung kitanya sendiri membawanya. Kalau alat itu teknologi istilahnya digunakan untuk demi kebaikan memang baik, tapi alat teknologi itu salah guna kata Pak Jarwo tadi, ya akhirnya tetap rusak masa depannya. Kami tetap mempunyai khawatir gitu. Maka adat mah tetap walaupun umpamanya perubahan-perubahan ada dari tahun ke tahun karena desakan-desakan memang dari luar memang lumayan lah dari mana tetap, tapi kami sebagai aturan adat tetap kami bertahan Tegas gitu. tegas secara aturan adat, kami tetap menjalankan amanah-amanah leluhur. Tapi merasa khawatir ya khawatir, tapi jalan keluarnya tetap kami aturan adat yang sudah diamanahkan dari leluhur tetap kami jelaskan kepada masyarakat atau ke generasi-generasi muda biar adatnya nanti kuat, kokoh, tetap aturan-aturan adat tidak bisa longgar lah. Itu lojor tebenang dipotong, pondok tebenang disambung, yang iya dikatakan iya, yang bukan dikatakan bukan. Itu kan aturan adat. Jadi gedena tebenang dicokot, letikna tebenang ditambah, itu sudah merupakan aturan adat. Maka kami mah tetap bisa seperti bebas masyarakat umum di luar. Mungkin segitu Pak. Biarpun ada yang lakukan tetap tidak izin daripada betulnya. Kalau hatinya mau jahat pasti jahat. Iya, benar. Maka HP itu harus disaring hati yang harus dikendalikan, diajarin memang pengajaran kebijakan itu perlu ditegaskan sebetulnya. Oh gitu. Baik, sahabat Kuaci, ini adalah wawancara kami dengan dua orang suku Baduy. Pertama adalah suku Baduy dalam dan kedua suku Baduy luar, dan mereka adalah orang yang sangat berpengaruh di lingkungan desanya. Dan satu lagi sahabat saya namanya Lili. Dia adalah seorang Baduy yang sudah berkecimpung. Udah ramai betul dia ngumpul ke masyarakat umum. Dalam pembahasan hari ini kami cukupkan saja hari ini seperti yang kami sampaikan, dan insya Allah akan kami sampaikan berita tentang keunikan suku-suku Baduy luar dan dalam. Salam sahabat Kuaci. Maaf udah sore jadi warnanya kurang bagus.